Muhammad. Kan yang dibolak-balikkan di surat Al-Kafirun kan adalah yang abdu, ba'du, dan segalanya ini kan seperti mengabdi ya. Nah yang kalau kita mengabdinya atau menyembahnya atau apapun itu istilahnya, ya kalau menurut yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad ya la ilaha illallah itu diawali la, nggak ada. Jadi nggak ada yang lain nggak ada Tuhan yang lain, bahkan nggak ada yang lain. Sebelum membicarakan Tuhan yang lain, bahkan nggak ada yang lain. Kalau mau dibongkar ya la ilaha illallahnya itu. Nah itu dulu dimensi internal itu dulu yang mau ditegaskan kalau menurut saya di surat Al-Kafirun. Tidak ada yang lain. Nah itu yang akan membedakan kita dengan umat-umat yang lain atau saudara-saudara yang lain. Tidak ada yang lain selain Allah. Nah, baru setelah dimensi internal ini kan terus jadi ada kaitannya juga dengan dimensi eksternal dari surat Al-Kafirun itu. Nah, kaitannya juga dengan yang tadi Gus Betik ngendiko, ini adalah way of life, adalah syariat. Mungkin ya istilahnya seperti itu. Artinya kita bersyariatnya secara Kanjeng Nabi Muhammad, tidak bersyariat dengan cara yang lain. Dan syariat itu adalah way of life, tidak cuma sekedar ritual, tapi way of life. Nah kaitannya sih seperti itu. Kalau saya sedikit banyak melihat dari dimensi surat Al-Kafirun seperti itu. Nah kaitannya dengan apakah saudara-saudara Yahudi atau saudara-saudara Nasrani menyembah yang bagaimana, itu sudah, kalau saya sih sudah nggak terlalu ini ya, sudah nggak terlalu memikirkan sampai ke situ. Yang penting sayanya dulu, kitanya dulu bagaimana, karena di surat Al-Kafirun aku kan seperti itu, la abudu mata budunu, akunya dulu, kitanya dulu maksud saya. Sebelum yang lain-lain kitanya dulu bagaimana. Nah baru kalau teman-teman yang lain mungkin fokusnya ke lakum dinukum waliyadin. Nah kalau saya pribadi lebih ke akunya dulu, kitanya dulu bagaimana dengan apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad daripada menuju ke orang lain. Itu singkat saya dari saya, Gus. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Oke, bagus sekali. Kira-kira noise nggak ya? Ini tetangga sebelah ada yang cuci karpet bunyi mesin cuci ya. Nanti kalau ada, sebentar Kak, tutup dulu semua jendela karena ini studionya gawat. Jernih. Tidak ada noise-nya gitu. Jernih. Enggak. Jernih. Oke, terima kasih Kang Mas Mbak Gondrong ya. Ini yang punya Jogja. Jadi teman-teman kalau ada acara ke Jogja, silakan hubungi beliau. Beliaunya yang punya Jogja. Mau kemana aja bisa di guiding ya. Oke, terima kasih. Siap. Mbak Gondrong. Kemudian sesuai urutan, inilah jagoan kita yang spektakuler. Tristan, monggo. Kami persilakan waktu dan tempat sepuas-puasnya. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Kurang keras, suaranya kurang keras. Ini teman-teman. Oke. Ini teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, dari tujuan manusia diciptakan ini untuk apa? Tentu untuk memikul amanah. Ayat 72. Kemudian dinarasikan Al-Quran untuk mengabdi. Wa khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Dan yang lainnya jadi khalifah, lo anu maraduan, kemudian untuk diuji. Contoh pada Sulaiman alaihissalam, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursi jasadan sumana. Kasusnya. Ujian yang utama adalah ujian allazina yu'minuna iman. Iman dari surah Al-Hujurat ayat 14. Imanan. Iman ini kalimatnya la ilaha illallah. Yang tadi tiada yang lain kecuali hanya Allah. Nah begitu ya. Ini udah keren itu tadi.
Bapak yang internal eksternal tadi. Lalu menyikapi surah Al-Kafirun di sini, ya, kafir. Kafir ini tentu ada yang ditolak. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Baru dia menutupi. Makanya di surah An-Nisa itu ya ayyuhallazina amanu billahi kan. Bawahnya itu wa may yakfur billah. Orang siapa yang menolak Allah. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian menolak Allah? Ya, dan seterusnya. Nah, ketika kita menerima Allah sebagai sembahan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentu ada rukunnya. Misalkan ada orang Hindu mengatakan itu Allah adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan kami, maka dia harus memenuhi rukun. Ini rukun yang pertama, yakni antuk minu billah, beriman kepada Allah. Larinya lagi la ilaha illallah. Nah, kalau sudah paham di sini enak nih, host. Baru kita lari ke surat tadi. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang yang menolak Allah. Fa'il itu ya, jamak. La a'budu ma ta'budun, kami tidak mengabdi atau menyembah di situ. Apa yang kalian sembah, apa yang kalian taati, apa yang kalian abdikan kepadanya. Ya. Nah, setiap pengabdian kepada Tuhan itu pasti ada rule, aturan mainnya. Maka aturan main di sini ya bisa kita sebut millah atau hukum. Setiap ajaran punya hukum masing-masing. Ya. Bahkan nabi-nabi diberikan syariatnya masing-masing. Tapi dijelaskan di Al-Qur'an. Contoh An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Atau Al-Anbiya 25. Tidaklah kami utus rasul sebelum kau Muhammad kecuali kami wahyukan la ilaha illa ana. Tiada sembahan selain aku, kata Allah. Nah, apakah orang-orang sebelum zaman Rasulullah SAW itu menuhankan Allah? Iya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya Ibrahim, ilah Ibrahim yang Allah berikan padanya. Ya, ini beberapa lalu Allah memberikan kepadanya beberapa perintah dan larangan untuk mengujinya. Nah, kalau kita sudah paham di sini, ya tadi milah Ibrahim tadi yang disebut Prof itu, siapakah yang mengikuti hukumnya yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam? Hingga nanti praktek ya, jangan lari ke sana dulu, hukum dulu. Jadi seluruh hukum mencakup akidah dan syariah, ya, itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan fattabi'u, An-Nahl 123, ikutilah hukumnya yang pernah diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Wajar zaman Rasulullah ada haji, karena yang disuruh menyerukan haji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk syariat. Wajar ada sholat Ibrahim 37 zaman Rasulullah, karena zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada sholat dan zakat. Saum juga sama nih, sampai ke sunat juga diikuti Rasulullah, perintah Allah nih. Maka ada dua ayat yang mirip. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Di surah Yusuf ayat 07 apa ya? Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dua-dua ini adalah teladan dalam mengimani Allah dan mentaati Allah, submit. Nah, kita cek, ada yang di Al-Quran dikatakan ahlul kitab,
Tadi Ustaz Zai itu lebih ke arah universal. Nah, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ya, Alkitab itu mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anaknya sendiri. Kalau hari ini orang-orang Yahud tidak mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri, apakah itu disebut Alkitab? Gugur sebenarnya secara perbuatan. Namun secara istilah apakah mereka kena? Kan seperti itu. Nah, Alkitab ini kita artikan apa dulu nih? Ini kan penyamaan perspektif nih. Ya. Visinya disamakan dulu. Apakah Alkitab ini adalah pewaris dari ajaran Islam, atau dia disebut umat, atau disebut golongan, atau disebut warga? Ahlul Qura misalnya. Kalau kana ahlul Qura amanu. Nah, berarti kita larinya ke teks. Teks ini berhubungan dengan gramatikal. Nah, gramatikal ini kita harus menguasain juga. Penguasaan ke sini, ya, ini perlu dibahas gitu, menurut saya. Nah, kemudian kita lihat ya, ada milah atau hukum yang menamakan hukum mereka adalah hukum Yahudi dan hukum Nasrani yang dimunculkan oleh para rabi dan rahib mereka. Zaman Nabi Musa alaihissalam yang kaumnya bernama Bani Israel, ya, bukan Bani Yahudi ya, dulu. Ya, Al-Baqarah 47 ya. Ya Bani, Allah berfirman, ya Bani Israel azkuru ni'mati allazi an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya Bani Israel. Kalau untuk ras bangsa ya, Bani. Nabi Musa alaihissalam itu mukmin. Kalimatnya udah paham tadi ya. Ana awal mukminin katanya. Mukmin ini tentulah dia sudah Islam yang di atasnya. Tingkatannya. Mana ayatnya yang menjelaskan ini? Hujurat ayat 14. Orang Bani berkata kami beriman. Katakanlah mereka belum beriman tapi masih Islam saja. Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, Nabi Musa alaihissalam beriman. Kalimat iman apa? Balik lagi. La ilaha illallah. Submit enggak dengan ini? Lalu muncullah umatnya yang menyembah sapi. Anak sapi disembah. Apakah itu Allah? Ini belum ada namanya nih yang mengelompokkan diri menyembah sapi ini, belum ada namanya nih. Milah apa nih? Anggaplah kita plotkan ke milah Samiri. Karena yang mengajarkannya adalah Samiri. Nah, muncul setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di Al-Baqarah 102 Allah firmankan mereka Bani Israel lah yang kafir, bukan Nabi Sulaiman yang kafir. Ya kan? Kita cek apakah perilaku mereka sama dengan penyembahan patungan sapi tadi. Itu setan loh, Kristen di 102, bukan Bani Israel. Merekanya siapa? Merekanya siapa itu? Setan di situ. Iya, ya apa yang diajarkan kepada mereka? Merekanya siapa? Iya. Kita bau mata lu. Apa yang Tuhan juga diajarkan kepada mereka? Merekanya siapa? Yo. Kalau terbatas pada ayat itu, iya terbatas pada ayat itu. Ya. Terbatas pada ayat itu yang tidak diucap, yang tidak diucap. Bukan dari mana? Dari Babylon. Ayo coba. Ya udah.
Kang Tristan. Saya dipotong di tengah nih, nggak adabnya. Kang Tristan minta waktu. Enggak, karena Nggak adab ini. Sebentar, supaya teratur kita. Ya, udah lama pun nggak apa-apa lah. Kecewa saya. Enggak Kang Tristan kan gitu. Kita kan harus berbagi juga. Nanti Kang Tristan saya kasih waktu lagi. Coba kita dengar dulu penjelasan Kang Alkamus tentang ayat tadi gitu ya. Kita kan di sini sama-sama mau mengkaji lah ya. Nanti kalau setuju ambil, nggak setuju nggak masalah gitu. Jadi saya minta Kang Tristan tetap di Komal, jangan keluar dulu ya. Oke, monggo Kang Alkamus dijelaskan. Itu kepada siapa itunya? Apa namanya? Domirnya itu lari kepada siapa? Monggo Kang Alkamus, silakan. iya, kalau di 102 itu asayatina. Iya, asayatinu. Jadi asayatinu. Jadi kalau dia di situ itaba'u matatul asayatinu ala mulki Sulaimana gitu ya. Wa makafaro Sulaimanu walakina sayatina kafaru yu alimuna nasa asihra wama malakaini bibabil wama malakaini wama unzila malakaini bibabila gitu sebenarnya. Haruta wa Marut. Jadi yang mengajarkan itu dari Harut wa Marut gitu sebetulnya. Jadi kita juga harus disiplin ya terhadap segala sesuatu yang tidak tertulis, maka dia tidak diucapkan. Atau sebaliknya, ketika dia tidak diucapkan maka tidak ditulis gitu. Walaupun nanti kita mau melakukan ikhtisar atau penyingkatan kalimat yang dilambangkan misalnya pada damir itu, tetapi dia lebih menyingkat kepada kalimat. Itu dulu tuh yang harus bisa kita pahami dari kaidah-kaidah gramatika yang yang kita sebut badal. Gitu. Jadi kalau tidak ada diucapkan di situ, kita hati-hati juga untuk melihat korelasi dari apa yang mau dimaksud gitu. Karena itu juga akan berbahaya bagi bagi pemahaman kita tuh. Jadi ketika tidak ada yang dituliskan, maka mutlaknya adalah dia tidak ditulis. Begitu aja, Gus. Oke, terima kasih Pak. Udah belum. Sekarang aku kasih waktu lagi 5 menit ke depan sebelum nanti ke Kang Korban. Dikit aja. Untuk Kang Tristan. Nggak usah 5 menit, dikit aja. Oh, monggo, silakan. Lanjut. Dikit aja. Lanjut. Nggak lama. Di ayat sebelumnya kan allazina utul kitab, yang telah diberikan kitab. Siapa mereka? Yang diberikan kita kan Bani Israel. Gampang itulah saya rasa. Nah, diksi syaitan ini juga didiksikan di surah Al-An'am 112 ya. Di situ dikatakan Allah menjadikan musuh-musuh bagi tiap-tiap nabi syaitan dari golongan jin dan manusia. Oke. Nah, kemudian di Al-Baqarah 14, wa iza khalau ila syayatinihim, dikit aja habis ini saya selesai, dikit. Kang Tristan sebentar. Ini supaya pendengar kita kan cukup lumayan ini di bawah ya, supaya mereka tahu juga yang jenengan perdebatkan berapa juta? Kang Alkamus tadi Quran surat apa, ayat berapa, tolong dijelaskan. Al-Baqarah 102, merekanya rojinya ke siapa gitu. Oke. Kembalinya kemana? Karena ada ayat sebelumnya utul kitab. Oke. Kemudian wa iza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Setan juga didiksikan kepada manusia yang kepalanya hitam gitu loh. Nah, ini manusia. Nah, di situ dikatakan surah Al-Baqarah 102. Ya. Ini suaranya kurang jelas sekarang. Posisinya seperti semula supaya jelas. Gue kayak dikeroyok nih sekarang nih. Lanjut. Keroyok aja, keroyok. Di dalam Layak Al-Baqarah, entar dulu, Al-Baqarah pula ini. Al-Baqarah. Jadi setan itu nggak mesti ke jin ya? Ya. Nah,
dan mereka mengikuti apa yang disampaikan semua Tasluna ya oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil. Nah, mereka ini siapa? Ayat sebelumnya. Kalau enggak ketemu jawabannya. Siap simbak lihat. Kalau secara gramatikal, kalau ayat per ayat lari ke bawah, roi memang enggak ketemu. Nah, wajar itu. Gitu. Nah, mereka ini siapa? Mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, mereka ini menurut saya yang utul kitab yang telah membuang Taurat ke punggung mereka. Sama seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Sulaiman alaihissalam ini mereka ingkar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Musa alaihissalam mereka ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Baca sebelumnya. Lalu mereka mengikuti. Ya, pakai disembah di sana. Ya, muncullah nama. Oke, thank you. Oke, cukup kan? Cukup lah, kan sebentar aja. Cukup? Si koinnya mana koinnya ini? Koin. Tenang. Sabar. Tolong Kang Tristan diberi koin ya, karena ini juga diperlukan karena ya tidak ada yang gratis katanya. Itu sudah tambah koin gitu Kang Tristan. Oke, Kang Alkamus karena sudah berkomentar, tolong sabar sebentar. Ini yang Kang Korban Kurikulum sudah tadi belum dikasih kesempatan. Nanti setelah Kang Korban Kurikulum kembali kepada Kang Alkamus. Untuk yang di bawah kalau mau ikut nimbrung silakan ajukan permintaan untuk naik ya. Nanti aku klik karena ini hostnya ini gaptek banget ini. Monggo Korban Kurikulum, waktu dan tempat kami persilahkan. Sampaikan tanggapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon petunjuk kepada guru-guru supaya saya bisa cerdas tanpa memakai otak. Karena saya sudah lama belajar mikir pakai dengkul belum bisa-bisa ya. Kembali kepada surat Al-Kafirun. Saya masih sepakat dalam pemahaman saya pada lafaz wala anna abidum ma'abad. Saya masih sepakat. Memang kita tidak pernah menyembah apa yang dia sembah. Tapi pada kalimat lakum dinukum waliyadin berubah pada prakteknya. Lakum dinuna waliyadin berubah prakteknya. Kita mengkafir-kafirkan orang karena mereka tidak mengikuti nabi mereka. Kita sendiri juga sudah berdin kepada selain dinullah. Parsial mungkin dalam hal-hal ubudiyah oke, masih yang abidumanya masih, tapi tentang yang universal ini kita masih mengikuti din selain dinullah. Saya ingat ketika saya sepakat dengan Bang Tristan ya. Bang Tristan saya bangga Bang Tristan ini sekarang sudah mengikuti manhaj Mu'tazilah ya. Jadi saya nggak banyak kayak dulu bertentangan. Tentang iman nanti mungkin disambung sama Bang Alkamus. Pada surat An-Nisa 65 itu ada punya. Wala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka. Kanya ini merujuk kepada Alkitab atau merujuk kepada nabi-nabi atau merujuk kepada Rasulullah ya. Wala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim ya. Jadi fanya faqasam. Maka demi fala warabbika, demi Rabbmu, kanya ini kemana? Muhammad barangkali atau kita ya, nanti Bang Alkamus menjelaskan. Fala warabbika la yu'minuna, tidaklah kamu dianggap beriman atau tidaklah kamu beriman secuil pun la yu'minuna hatta sehingga yuhadimuka
berhukum kepada hukummu. Nah, hukummu apa? K-nya ini merujuk kepada Alkitab, Kitabullah, atau K-nya merujuk kepada Rasulullah. Yuhakimuka fi ma syajara bainahum, dalam urusan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, ya. Dan tidak ada keberatan di dalam hati mereka. Oh ya, seperti itu Ustaz Anissa. Nah, kita di dalam berhukum ini entah kemana hukum kita. Padahal dalam ayat lain, wa man ahsanu minal hukman liqaumin yuqinun, dalam surat Al-Maidah 50. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ternyata kita di dalam lakum dinukumnya berubah, dalam prakteknya lakum dinuna apa dinuni? Waliyadin, ya. Artinya hukummu ya hukumku juga, itulah ya. Itu. Jadi kita di dalam praktek dinnya kita sudah meninggalkan sebagian dan memeliharanya sebagian. Kita tidak mengubah kitab secara tulisan sebagaimana orang-orang ahli kitab, tapi kita telah mengubah prakteknya, ya. Ini mayoritas umat Islam, ya nanti dibahas lagi karena ada yang tidak mampu kan gitu. Tapi pada kenyataannya, realitanya kita meninggalkan dinullah, berhukum pada hukum selain hukum Allah itu sendiri. Nah, jadi pada surat Al-Kafirun, pada lafaz wala ana abidum ma'abatum, iya, mayoritas kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Tapi pada lakum dinukum waliyadin kita sudah berubah dalam praktek. Ya, karena kalau orang yang berhukum kepada hukum Allah, ya dia harus beriman kepada Allah, ya dia harus berhukum dalam hukum Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Dan waman ahsanu minal hukman liqaumin yuqinun. Nah, ini koreksi ya, karena tapi mohon maaf karena saya ini belum bisa berpikir dengan dengkul yang benar, sehingga ya mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian ya. Saya belajar sudah lama ini, belajar mikir pakai dengkul tapi nggak bisa-bisa, dan saya diancam masuk neraka ketika saya menggunakan akal pikiran saya, sehingga saya nyerah. Nah, silakan begitu saja ya Bang Alkamus, mungkin dikoreksi atau yang belum lengkap dilengkapi. Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kan Ya. korban kurikulum. Anda ini sepertinya nggak mengantuk ya. Tadi malam jam 3 dini hari masih online. Sekarang sudah bangun. Sebentar. Aku masih di mobil loh ya. Jangan ditutup dulu ya sebentar. Ya, Kita gimana, naik gimana? Bangkal tadi naik kok bisa jatuh lagi. Sebentar ya. Bangkal silakan ajukan permohonan ya. Tadi sudah naik jatuh lagi. Ini Kang korban kurikulum, sepertinya jenengan belum paham pertikaian abadi ini ya. Semoga yang abadi kita rendahkan tensinya menjadi tidak abadi ya. Sayangnya Tristan kemana ini? Kok udah keluar dia? Tristan naik dong, jangan terus. Saya sejak Tristan sudah Mu'tazilah ini sudah nggak ada pertentangan nih. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang korban, sebetulnya ini permasalahannya ini di sini loh. Apakah alif lam lam h itu ya WH? Di sana sebetulnya itu permasalahannya. Anda sebagai alumni Lirboyo itu mungkin nanti setelah teman-teman nanti Anda bisa buktikan ya. Intinya di sana. Ada yang tidak mempermasalahkan, ada yang mempermasalahkan. Tapi nanti ya kita kasih kesempatan dulu untuk Kang Mas Alkamus. Setelah itu ke Kang Mako ya. Monggo Kang Alkamus, kami persilakan waktu. Ya, saya minta ke Bang Alkamus tadi. Bang Alkamus, K-nya itu merujuk kemana? Pada surat An-Nisa 65 itu supaya saya juga paham. Silakan. Lagi suka merubah topik Bang Alfat. Biarkan dulu, nanti itu di belakang itu. Dilanjut dulu, tuntaskan topiknya dulu Bang Alfat. Melebar lagi nanti. Iya. Satu persatu. Lanjut dulu Gus. Saya agak berisik di sini sebentar. Saya lagi cari beberapa data yang nanti saya mau tampilkan. Dilanjut dulu dengan yang lain, silakan. Oke, siap. Nah, untuk Kang Al nanti kalau sinyal sudah stabil silahkan ajukan naik lagi ya. Karena kalau nggak mengajukan naik aku nggak bisa naikkan. Kang Mako, ya betul ya Kang Mako ini ya.
Sudah ngikuti ya, ngerti dulu. Iya, Mako. Belum jelas, host. Dijelasin dulu sebentar kalau bisa. Intinya diskusi kita tadi itu ada yang setuju bahwa alif lam lam ha itu ya YHWH itu, tapi ada juga yang tidak setuju. Nah, Anda itu pada posisi yang mana, dan tolong sampaikan argumentasinya. Monggo silakan. Oh begitu, tentang masalah nama Allah itu ya. Betul kan. Iya, saya sendiri tapi ini pendapat saya ya, bisa saja salah, bisa saja salah. Dan jika tidak ada yang setuju, tidak apa-apa juga. Begini, menurut pendapat saya, kata Allah itu bukan nama Allah itu sendiri, bukan nama penguasa itu sendiri. Tapi masyarakat Arab pada saat itu menyebut kata Allah itu dengan lafaz alif lam ha begitu. Itu aja Bang. Singkatnya intinya begini, Allah itu tidak punya nama, yang Maha Kuasa itu tidak punya nama. Kalaupun ada nama yang diberikan kepada yang Maha Penguasa itu pemberian dari manusia, sekedar untuk mengidentifikasi siapa sang penguasa itu dengan memberikan sebutan begitu. Tapi dalam Al-Quran yang saya pahami, menyebut nama yang Maha Penguasa itu tidak boleh sembarangan. Ada penyebutan yang diajukan dalam Al-Quran untuk menyebut nama sang penguasa itu, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu sama dengan dalam keyakinan umat Yahudi, bahwa menyebut yang Maha Kuasa itu tidak boleh sembarangan begitu, menyebut dengan nama Tuhan, menyebut nama apapun itu yang tidak sama sekali berhubungan dengan sifat-sifatnya, predikat-predikat yang mendekat kepadanya, itu tidak boleh menyebutkan itu. Itu Bang, itu aja sih sedikit Bang dari saya. Oke, terima kasih. Ternyata ada yang baru juga ya. Jadi inilah hasilnya kita diskusi bareng ya, bahwa katanya tadi Allah itu bukan Allah itu sendiri gitu ya, tentang nama tadi. Ya sepertinya mendekati parameter pasal gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, kita terima saja. Oke, sekarang Kang Tom, silakan. Sorry, Pak Jepri. Nanti sudah Pak Jepri baru ke Kang Tom. Monggo Kang Jepri. Ya, saya rasa sudah jelas tadi ya. Kalau saya katakan bahwa jika kita berlandaskan surat Al-Kafirun, ini mengarah kepada umum ya, secara universal. Jadi bukan hanya Quraisy, Yahudi atau orang Cina atau orang Jepang, bukan. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi kita tidak bisa membentang-bentangkan tentang Al-Quran itu bahwa ini hanya untuk golongan ini, nggak bisa. Dan jelas sudah bisa dipisahkan mana yang kafir. Nah, kafir itu otomatis musyrik. Nah, tinggal itu aja sebenarnya. Jadi hal yang sangat sederhana sebenarnya jika kita tidak melebarkan makna daripada ayat itu. Seperti yang saya katakan, cara saya memaknai ayat itu adalah saya mencari inti poin daripada ayat itu apa sih gitu. Karena pegangan saya bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang Quraisy atau seluruh manusia. Nah, kesalahpahaman kita kalau kita sudah memutah-mutahkan di sini bahwa ini hanya untuk ini dan hanya ini, juga mengenai kafir itu. Dan kalau kafir lagi kita mau pisahkan lagi ke musyrik, ya jelas orang kafir jelas musyrik, otomatis itu sudah otomatis. Tidak bisa lagi kita pisahkan gitu. Begitu. Jadi kalau kita menganggap dan yang kedua ada Islam dan non-Islam. Yang mana kafir? Sudah jelas kafir yang disebut itu adalah non-Islam. Apakah Yahudi kafir? Apa? Tinggal itu aja. Apakah Yahudi Islam apa non-Islam? Kan gitu aja sebenarnya. Simple sebenarnya kalau kita tidak ingin membiaskan tentang ayat-ayat itu. Begitu aja sederhananya saya Gus. Makasih. Sebentar Kang Jepri, supaya bisa sedikit mengikuti. Kang Jepri pada posisi yang mana? Apakah alif lam lam ha itu dengan YHWH itu
satu pribadi yang sama namanya beda, atau itu dua pribadi yang beda namanya juga beda? Yang mana? Sudah jelas sekali apa yang saya katakan itu, bahwa selain daripada Islam, ya, tidak menyembah kepada Allah. Jadi keyakinan Tuhan di luar daripada Islam jelas tidak mengarah kepada Allah. Karena mereka sudah meninggalkan, sudah tidak mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Mereka sudah tidak mengimani gitu Taurat, Injil, apalagi Al-Quran. Nah, orang yang mengimani tentang kitab. Halo Kang Jeffrey, ya, saya sudah menangkap apa yang jenengan sampaikan dan saya setuju itu. Cuman baik. Ketegasan, kalau jenengan itu YHWH dan Alif Lam Mim itu sama atau beda? Beda, Gus. Beda ya. Sedikit tuh. Bisa Ya, sedikit saya tambah, Ustaz, bisa ya, sedikit saja. Iya, kalau pertama-tama saya mengatakan kalau yang Maha Kuasa itu disebut YHWH, saya tidak setuju. Cuma masalahnya sekarang YHWH yang dimaksud mereka itu siapa? Kalau YHWH itu adalah yang Maha Kuasa dan umat Islam juga mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka tidak boleh tidak. Keduanya harus dalam tanda kutip ya pribadi yang sama. Karena tidak mungkin ada dua Maha Kuasa. Itu aja tambahan dari saya, Us. Oh, mantap juga Kang Makom ini ya. Berarti dia mau merucut dengan catatan ya. Dengan catatan kalau YHWH dan Alif Lam Mim itu punya substansi yang sama, berarti itu sama, cuma dua namanya beda. Iya, satu saja substansinya sama, Maha Kuasa saja. Maka tidak boleh tidak, dia harus sama. Cuma saya tidak setuju kalau menyebutnya Tuhan atau menyebutnya YHWH, karena dalam pemahaman saya kedua kata itu tidak mengandung arti yang mengidentifikasi sifat-sifat yang Maha Kuasa itu sendiri. Beda kalau menyebutnya Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Khaliq, itu merujuk kepada sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Jadi saya setuju dengan penyebutan itu untuk mengidentifikasi yang Maha Kuasa itu. Itu Bang, kasih. Terima kasih. Ternyata beda dengan Pak Jeffrey ya. Gak apa-apa, beda itu tidak. Kang Korban dulu, mohon ditahan dulu sumbunya ya. Aku akan kasih waktu dulu untuk Kang Prof. Dan yang di bawah kalau mau naik silakan. Kang Prof tunggu dulu. Aku mau naik Kang Pak Muhafir ini. Bentar. Oke, silakan Kang Prof. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Kang Prof. Ya, makasih. Jadi ini kita harus apa ya? Selain surat Al-Kafirun juga di surat Al-Ikhlas itu walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Jadi Allah itu tidak bisa dan tidak boleh disetarakan dengan apapun. Termasuk disetarakan dengan entitas-entitas pada akidah kekafiran kayak gitu. Termasuk juga entitas pada akidah kemusyrikan, tidak bisa disetarakan dengan itu Allah itu. Apalagi diserahkan aja nggak boleh, apalagi dianggap ya itu juga gitu, dianggap seperti itu. Karena Allah itu semutlakannya memang akidah bagi mereka yang beriman. Terus belum lagi di laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi entitas-entitas yang diibadahi, diyakini pada akidah-akidah kekafiran itu sudah masuk kategori togut. Apakah kita mau mempersamakan Allah dengan togut atau mau bilang Allah adalah togut? Nah itu dia, kembali lagi ke penegasannya. Kita berpijak pada landasan yang diberikan oleh kitab suci yang belum terdistorsi. Dan kita meyakini ada satu penawaran dengan landasan dari kitab yang sudah terdistorsi. Iya, betul. Benar sih memang, jangan terima semuanya, jangan tolak semuanya. Tapi bukan berarti diterima itu dijadikan landasan hujah gitu kan. Terima, tapi jangan jadikan landasan hujah, tetap pada Al-Quran. Betul.
Landasan hujahnya Al-Quran. Terima itu bukan berarti Al-Quran ditinggalkan, berpindah landasan hujahnya gitu kan. Jadi saya tetap konsisten, masih berdasarkan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Allah itu ya Allah, yang sesuai dengan milah Ibrahim diteruskan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Itu masih berkelanjutan, dan saya tegaskan milah Ibrahim belum pernah dibatalkan sampai sekarang pun. Jika ada milah-milah lain, maka apa yang mereka yakini di milah lain selain milah Ibrahim adalah togut. Makasih. Iya, kalau saya ada sedikit pertanyaan ini Bang, ya mungkin berhubungan juga dengan materi diskusi kita ini. Pertanyaan saya begini Bang ya, dalam Al-Quran kan kita sama-sama membaca bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada kita semua yang mengimani Al-Quran itu, bahwa jika kita ingin menyebut dia sang penguasa itu, sebutlah dia dengan nama-nama yang baik. Nah, diantaranya itu kan sudah maklum, saya sudah percaya bahwa teman-teman yang ada di sini sudah paham semua ya nama-nama yang baik itu, seperti yang saya katakan tadi, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus. Nah, cuma masalahnya dalam Al-Quran itu juga ada kata Allah. Nah, Allah ini sudah pasti terbagian daripada nama-nama yang baik itu, dan setiap nama-nama yang baik tentu memiliki arti. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua di sini, kira-kira arti kata Allah itu apa? Bagian saya. Oke, Prof, dijawab. Ya, dilanjut Bang. Ya. Arti Allah itu kata apa nama diyakini oleh saudara penanya ini? Kata atau nama? Sampai sekarang saya tidak tahu Bang, apakah itu nama atau bukan. Tapi yang jelasnya saya percaya kalau itu adalah sebuah kata yang mengandung arti. Tidak mungkin Allah menerima kata Allah itu sebagai namanya kalau itu tidak memiliki arti yang baik. Sementara di ayat lain mengatakan sebutlah aku dengan nama-nama yang baik, dan Allah setuju dengan penggunaan kata itu. Kalau saya memahami gini. Oh ya. Saya kan termasuk yang memilih pemahaman Allah itu adalah nama ya. Jadi kalau saya bukan arti, mungkin maknanya. Berarti Allah itu bermakna meliputi seluruh sebutan-sebutan kebaikan gitu, atau sebutan-sebutan kemuliaan. Ya, Allah itu meliputi itu, meliputi seluruh sebutan-sebutan kemuliaan bagi mereka yang memang mengimaninya. Gitu. Nah, kalau mau arti yang spesifik, tanyakan pada yang yang memilih pemahaman Allah itu adalah kata, bukan nama. Gitu. Kalau saya memahami Allah itu adalah nama, bukan sekedar kata. Nggak tahu di sini ada nggak yang memahami Allah itu sekedar kata gitu? Apa itu makna spesifiknya? Silakan. Oke, Kang Marco. Gimana? Terus betek? Kalau enggak, ya. mau menanggapi enggak sebelum saya lempar ke korban kurikulum? Iya. Silakan dilanjut Bang, dilanjut yang mau menanggapi. Oke. Enggak. Itu begini Gus, maaf Gus, bentar. Itu Mako tadi sudah saya kasih koin double. Biar dia bicara lebih banyak gitu Gus. Oh iya, makasih Bang Alkamus, makasih. Wah. Jangan lupa hostnya juga ini debitor ya, bukan debator. Oh iya. Oh tenang itu, spesial itu. Begini Bang, sedikit ya. Saya pernah baca bahwa kata Allah itu ada di dalamnya, ada kata tambahan alif lam itu sendiri. Nah, kalau benar informasi yang saya dapat itu bahwa kata Allah itu tuh tambahannya ada alif lam, berarti asalnya adalah lahu kalau dibuang alif lamnya. Nah, saya berasumsi bahwa pembawa agama Islam pertama yang diikuti semua umat Yahudi, Kristen, dan Islam itu Ibrahim. Dan Ibrahim ketika menyebut nama Allah, ketika menyebut nama Tuhan di hadapan orang-orang kafir, dia tidak menggunakan kata nama itu, karena memang dalam keyakinan Nabi Ibrahim itu tidak menyebut nama Tuhannya secara sembarangan, apalagi di hadapan kaum kafir pada saat itu. Nabi Ibrahim sering menyebut, ini asumsi saya saja ya,
menggunakan kata dia untuk merujuk kepada sang pencipta itu. Dan memang kebanyakan dalam ayat-ayat Al-Quran saya perhatikan untuk merujuk kepada Allah itu sendiri selalu menggunakan kata dia. Seperti kata lahu ma fis samawati wal ard. Seperti itu, Bang. Oke, Ya, saya curiga asal kata Allah itu asalnya dari situ. Itu, Bang. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya perlu penjelasan dari kalian semua. Kenapa saya nggak bisa menaikkan Pak Bima ya? Apa maksimal di atas itu 6 atau begitu? Kalau beliau Oh iya, Gus, berarti Kalau formalnya masih dengan- 6, belum yang 9. Kalau yang 9 Kalau de- bisa, ini masih 6. Kalau dengan format ini yang dibuat sama Gus Betik, ini sudah jumlah maksimal. Kalau dirubah menjadi kotak-kotak yang 3 baris, baru kemudian bisa jadi 9. jadi Nah, Oh, ini naikin ada Pak rektor. Montir ya? Ada Pak Montir. Gus, rektor mau begini, dinaikin, Gus. Saya monitor di bawah dinaikin Pak Bima ya. Monggo, silakan. Silakan saya turunnya dinaikin Pak Bima. Terima kasih Mas. saya mau nawarin Pak di Gus Betik, boleh Baik. sudah boleh ini enggak? Oke, Oh, belum. sekarang waktu kita sebelum ke korban, waktu kita berikan kepada tamu terhormat kita ya. Kami berikan kepada Pak Montir, monggo. Saya harap Pak Montir nggak bertanya kok Yes. tajunya apa ya, nanti ulang-ulang lagi. Ya, silakan Pak Montir. Ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Dari poin yang barusan Bang Makolia sampaikan, itu menunjukkan bahwa poin pertama adalah kita ketahui bahwa asma wa sifat daripada Allah yang disebut itu bukan 99, tetapi tak terhingga. Semua nama-nama baiknya. Larangan tentang nama hanya bagi orang Islam adalah berdoalah dengan nama-nama Allah yang telah kita ketahui. Tidak perlu menggunakan nama-nama Allah yang di luar daripada yang kita ketahui. Tetapi kalau tadi mengatakan tentang kata dia, maka kata dia banyak di dalam doa orang Islam. Dan kata YHWH atau nama YHWH itu kalau diartikan bermakna dia. Dan dari poin bahwa jika ada orang yang mengatakan bahwa mau menelisik bahwa YHWH adalah entitas lain, maka sama dengan dia mengatakan bahwa dalam kitab Taurat ataupun kitab apapun yang dibilang hari ini yang mereka pegang oleh orang-orang yang kafirun dan musyrikun itu, meskipun dia kafir dan musyrik, tetapi dalam kitabnya mengatakan bahwa ada satu entitas yang bertemu dengan Musa sebagai pembawa pesan adalah Allah. Nah, seandainya kita mengatakan bahwa di kalimat di situ mereka menggunakan akronim YHWH untuk menunjukkan yang bertemu dengan Musa. Yang bertemu dengan Musa yang memberi dalam akronim mereka. Nah, teman-teman boleh lihat di surat Al-Qasas, apakah ada entitas yang kemudian disebut sebagai Tuhan yang pencipta, yang memberikan atau mengutus Musa selain daripada Allah di dalam Al-Quran. Jika kita mengambil rujukan daripada Al-Quran, maka akan kita dapati bahwa yang dimaksud bertemu dengan Musa hanyalah satu-satunya saja, yaitu Allah. Maka poinnya, jika ada yang mengatakan bukan, maka harus juga berarti dia telah menolak apa yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran sebagai Tuhan itu sendiri. Itu poinnya sih sebenarnya. Sebentar, Pak Montir, jangan dingin dulu, Pak Montir. Anda pada posisi yang YHWH itu dua nama menuju kepada satu entitas yang sama atau berbeda? Satu entitas yang sama. Oh, satu entitas yang sama. Oke. Berarti ini beragam ini ya, ada yang sama dan enggak. Oke, terima kasih Pak Montir untuk tamu kehormatan Kang Kurikulum. Sabar sebentar ya, karena ada rektor kita ini, rektor. Siap. Saya mau kasih salam buat rektor kita nih. Assalamualaikum, Pak Rektor. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Abah Bima, waktu dan tempat kami persilahkan.
Dan semoga tidak bertanya lagi tajuknya apa, sudah mengikuti apakah alif lam lam dan YWH itu sama atau beda. Monggo dipaparkan beserta argumentasinya. Monggo silakan Abah Bima. Instruksi jangan Abah sah. Oh begitu. Monggo. Ya terima kasih. Semakin tidak bisa berkata-kata saya. Jadi gini Pak, aku tadi sudah sedikit monitor di bawah ya. Kalau bagi saya tuh begini Pak Gus. Jadi kalau Allah itu dimanai sebagai properti, justru ini menjadi masalah ini. Jadi permasalahannya tuh justru Allah kalau dimanai sebagai properti. Jadi kalau Allah dimanai sebagai properti, permasalahan berawal. Jadi kalau asma, nama itu asma, kemudian plus sifat, plus zat dikatakan esa, itu nanti sama dengan orang yang tiga itu, Bapak, Roh Kudus, dan Anak. Kalau saya mengambil makna Allah. Pak Bima tolong tahan sebentar, saya mau umumkan. Untuk teman-teman yang noise tolong di mute ya. Sepertinya kalau nggak salah Mas Makom ini ada suara kendaraan. Supaya suara Pak Bima bisa kita dengar dengan baik. Terima kasih atas atensinya. Monggo Pak Bima, silakan. Baik, saya ulangi Gus. Jadi kalau bagi saya, menurut saya ini ya, akan menjadi permasalahan manakala Allah itu dimanai sebagai proper name. Jadi nanti kalau Allah dimanai sebagai proper name, itu nanti menjadi asma, sifat, plus zat sama dengan esa. Sama dengan Bapak plus Roh Kudus plus Anak sama dengan Esa, seperti itu. Nah, kalau saya memanai Allah itu sebagai sebutan, sebagai generic name. Jadi permasalahan awal sebetulnya itu muncul dari situ. Karena nanti kalau ditanya begini, Gus, sifat itu siapa? Apanya? Oh, itu sifatnya. Nanti ditanyakan, kalau Allah itu apa? Oh, itu namanya. Khusus Allahnya sendiri yang mana gitu. Eksistensi Allah itu yang mana gitu. Jadi bagi saya Allah itu adalah generic name sebutan. Dulu sebelum orang Islam itu ada ajaran Islam Al-Quran, maksud saya itu sudah diturunkan. Siapapun orangnya kalau menyebut yang satu itu dengan berbagai sebutan. Ada yang mengatakan Kang Morbeng Dumadi, ada yang mengatakan sing ngecat Lombok, dan macam-macam, Gusti Pangeran dan sebagainya. Tapi yang dituju siapa? Yang dituju adalah satu itu. Nah sekarang di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah sendiri menjelaskan eksistensinya. Bagaimana disampaikan di Quran surat Al-An-Nisa ayat 126. Itu salah satu surat yang menjelaskan tentang dirinya. Jadi kalau dikatakan Allah itu menjadi nama, ini menjadi bermasalah bagi saya. Kemudian yang kedua, di Quran surat Al-Baqarah ayat 115 dikatakan tentang wajah Allah itu. Kemudian juga dikatakan di dalam Quran surat Qaf ayat 3, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Artinya di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan dia. Jadi kalau itu dikatakan sebagai proper yang seharusnya, ini kalau menurut pendapat saya, harusnya semua menggunakan kata Allah, nggak ada lagi dia Allah begitu. Ya, sepakat itu Bang, sepakat. Itu pendapat saya begitu. Terkait dengan masalah apakah Allah itu adalah Yahweh, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa saya tidak banyak tahu tentang isi daripada Alkitab itu. Tetapi kalau yang dimaksudkan Yahweh itu adalah seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang menguasai seluruh jagat raya dan meliputinya, yang lebih dekat dengan urat lehernya, kemudian yang dimanapun kita menghadap wajahnya. Ini saya sepakat kalau itu dikatakan sama. Tapi saya terus terang tidak tahu bagaimana di dalam kitab tersebut menjelaskan apakah Yahweh itu adalah seperti yang di dalam Al-Quran atau tidak, ini saya tidak tahu. Kalau memang seperti itu, saya mengatakan dalam diri saya itu sama. Tapi kalau tidak, ya saya tidak tahu karena saya tidak tahu isinya buku itu.
Tapi yang jelas bagi saya permasalahan awal, manakala Allah dimaknai sebagai proper name. Ini menjadi masalah. Itu Gus sementara dari kami, Gus. Terima kasih, Gus. Oke, penjelasan yang sangat mantap ya. Tapi tolong kita tidak bergeser dulu apakah alif lam lam ha itu proper name atau generic name ya. Karena nanti itu akan aku carikan waktu tersendiri dan semoga Gusti Allah Agung memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kita bisa melanjutkan diskusi di hari-hari kemudian. Itu kita bypass dulu ya. Tapi intinya Abah Bima atau Syekh Bima telah menyampaikan pendapatnya YHWH dan alif lam lam ha itu bisa sama bisa beda tergantung syaratnya itu dipenuhi atau tidak. Artinya Abah Bima itu masuk ke dalam hal yang substantifnya siapa sebetulnya ia itu ya. Itu intinya. Oke. Korban kurikulum sudah nggak sabar, tapi Gus Betik, boleh saya pertajam yang tadi Pak Bima maksud dengan esensi menghubungkan dengan ayat, langsung Pak Bima sudah pasti dengan mendapatkan keputusan. Boleh nggak? Sedikit menambah dari yang Pak Bima sampaikan. Boleh. Tapi gini kan Mas ya, jangan dulu membicarakan Di bagian akhir aja. proper name atau generic. Yang di bagian, ya, bukan yang itu. Ya, bukan yang itu. Saya ingin tambahkan ke. Kanal kamu sabar sebentar. Saya ingin tambahkan ke Pak Bima aja. Saya memberikan waktu untuk Pak Mudir. Monggo Pak Mudir, silakan. Ya, saya ingin tambahkan aja bahwa apa yang disampaikan Pak Bima itu betul, bahwa di antara banyak esensi justru itu sama, memiliki kesamaan yang terdapat di dalam beberapa kitab suci mereka atau di dalam yang tersisa dari mereka, dan kemudian yang kemudian mereka buat berbeda, maka yang paling keren itu adalah ketika esensi mereka berbicara berbeda, maka Allah di dalam Al-Quran mengatakannya. Misalnya seperti ayat ketika Allah membuat atau menciptakan bumi, langit dan bumi, lalu kemudian di situ di dalam narasi mereka katakan di hari ke-7 atau di masa ke-7 itu Allah istirahat. Nah, maka pastilah ini Allah yang sama ketika di dalam Al-Quran Allah katakan dengan poin yang sama di bagian depannya, lalu kemudian di bagian belakangnya mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada keletihan pada kami sedikit pun. Itu menunjukkan koreksi apa-apa yang telah mereka lakukan salah atau mereka katakan salah terhadap sifat-sifat dan esensinya, itu dikoreksi oleh Allah di Al-Quran. Sama halnya ketika mereka mengatakan bahwa merekalah yang kaya, Allah tidak kaya. Maka Allah katakan Ghaniyu, itu Allah ulang-ulangi tentang mereka, perkataan mereka yang salah, dan itu berarti bahwa ada informasi terlebih dahulu tentang Allah itu adalah yang maha kaya yang ada pada mereka, lalu kemudian justifikasi Al-Quran tentang ada sebagian yang mereka pelintir-pelintirkan atau mereka rusak daripada hal itu mengenai esensi-esensinya. Maka Allah yang samalah yang datang kepada Musa dan informasi itu sampai kepada mereka, yang oleh mereka orang-orang hari ini mengatakan atau mewarisinya, tetapi kemudian Allah menjustifikasi mereka mengaburkan sebagian, lalu kemudian mereka mempertahankan sebagian. Maka dengan ada koreksi itu menunjukkan bukti bahwa Allah yang sama. Syukran, terima kasih. Oke Kang, berarti menurut Pak Mudir, seandainya YHWH itu bukan alif lam lam ha, itu pasti dikoreksi di dalam Al-Quran, begitu ya? Ya. Yang sudah ada mereka tempelkan esensinya yang keliru, lalu Al-Quran mengoreksi. Misalnya kata Allah beristirahat atau YHWH beristirahat setelah penciptaan bumi, maka Allah mengoreksi sesungguhnya tidak ada keletihan pada kami. Maka itu poin yang sama menurut saya. Artinya menunjukkan kesalahan mereka, tetapi itu dari esensi yang sama. Oke, terima kasih. Semakin panas saja ini ya. Semoga kopinya juga tetap panas, tetap hangat, sehingga diskusi kita semakin menyehatkan. Nanti soal kesimpulan itu urusan masing-masing, karena nanti kita juga dikubur masing-masing, nggak bareng-bareng. Tapi jangan lupa, bagian yang terpenting ini hostnya ini bukan debator ya, tapi kreditor. Tolong koin-koinnya jangan sungkan-sungkan, diterima dengan ikhlas, tumpahkan sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya Kang Korban sabar dulu ya. Ini Kang Alkamus sudah tidak tadi. Untuk Kang Mas Alkamus
waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Kang. Ya, diskusinya menarik ya kalau saya melihatnya begitu. Jadi yang disampaikan oleh para komalers ini sungguh menakjubkan nih, itu buat saya. Saya tertarik tadi pada statement Bang Abi dan Pak Bima ya, yang Pak Bima mengisyaratkan bahwa kata Allah itu adalah generic name. Gitu. Nah, saya ingin membahas dari sudut kaidah ya, jadi kaidah dalam bahasa gitu, atau qawaid lilughah. Jadi kalau memang betul itu Pak Bima ya, secara kaidah ketika sesuatu disematkan menjadi sebuah nama atau nama sesuatu atau di dalam pembagiannya dia menjadi alam gitu. Jadi alam itu adalah nama gitu. Nah, jadi sesuatu yang disematkan menjadi proper misalnya gitu. Nah, itu ada kaidahnya. Yang pertama adalah dia tidak boleh bertanwin. Itu satu ya. Yang kemudian yang paling signifikan adalah ketika proper name itu ya, dia tidak boleh dihukumi majrur atau kasrah. Itu mutlak gitu. Seperti apa yang dicontohkan pada surat-surat lain, misalnya ketika dia menyebut sebuah alam atau nama jamid ya, jamid yang sifatnya proper gitu, tidak ada kaidah majrur di situ. Contoh pada kata Ibrahima, dia tidak ditulis dengan tanwin atau Ibrahimun ya, tetapi dia ditulis dengan tanda i'rab Ibrahimu Ibrahima, Maryamu Maryama, Isaku Isaka, Ismailu Ismaila gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya ya. Sulaimanu Sulaimana gitu. Jadi untuk penyebutan asli Quran memberikan indikasi gitu. Jadi sesuatu yang jamid atau dikenakan sebagai proper name, dia tidak boleh dikenai majrur. Itu di dalam kaidah bahasa gitu. Jadi nanti silakan dilihat saja pada contoh-contoh di dalam Quran, dia sebagai uswah ya bagi manusia karena dia adalah huda. Nah, yang menarik lagi, saya coba membuka data pada apa yang saya temukan dari literasi yang saya angkat dari apa yang diungkapkan oleh Abi tadi ya, Abi Abdurrahman, Pak Montir ini. Sebentar Kang Mas Al-Kamus, saya mau pengumuman sebentar. Untuk Kang Mas tukang daging, mohon maaf saya nggak bisa naikkan karena ini kapasitas punya saya maksimal 6. Nanti kita tunggu kalau ada teman-teman yang turun, jenengan nanti saya naikkan. Mohon dimaklumi ya. Saya nunggu teman-teman, kalau ada yang turun nanti jenengan saya naikkan. Karena ini belum bisa 9, masih maksimal 6 peserta. Ya, itu dulu untuk Kang Mas tukang daging, mungkin bisa pantau di bawah dulu. Oke, monggo Kang Al-Kamus dilanjutkan, dan mohon maaf juga aku nggak bisa membesarkan masalahnya. Monggo dilanjut. Ya nggak apa-apa. Jadi saya cuma memberikan informasi ya pada Kamus Al-Munjid halaman 927 itu di kolom ketiga ya, 1, 2, 3. Itu ada kata Yahoo. Ya. Apakah itu bisa dirumuskan menjadi YHWH gitu ya? Ataupun, tetapi di sini memang dijelaskan pada substansinya adalah Yahudu. Nah, maka pada definisinya dia memberikan unzur madada khudun gitu. Jadi lihat ya, untuk memperhatikan apa yang menjadi esensi dari hudun gitu. Nah, kalau kita buka di sini, misalnya kita kembali kepada kata hudun misalnya, itu adalah sesuatu yang memberikan rujukan yang benar gitu. Hada hudun gitu. Jadi taba ruja'a ilal haq gitu. Jadi dia adalah yang memberi rujukan terhadap sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran. Kira-kira begitu. Itu kalau dari sudut gramatika yang bisa saya sampaikan. Jadi memang harus dibuka seluas-luasnya
agar kita bisa juga memahami gitu. Artinya bukan dalam arti kita memberikan kebebasan kita berpikir seliar-liarnya, tapi bebas dalam arti mengikat terhadap apa? Terhadap data-data yang disajikan, karena memang data itu ada. Nah, yang liar itu adalah ketika kita berpikir dengan yang datanya tidak ada. Kira-kira begitu, Gus. Terima kasih. Oke, jangan ditutup dulu Kang Mas Alkamus, jangan di-mute dulu. Coba bisa buka. Oh iya. Berarti menurut kaidah yang sebetulnya kita nggak kesini ya, tapi sudah terlanjur disampaikan nggak? Ya oke lah, oke. Semoga nanti kita kembali fokus ya, seperti yang awal tadi. Gini pertanyaannya supaya kita bisa fokus. Kalau menurut kaidah yang jenengan sampaikan, jenengan ini kan semua ini kan pendapatnya ini terbelah nih. Jenengan ada posisi yang YHWH itu sama dengan alif lam lam ha atau yang beda? Secara bentuk sifat, ya artinya kata sifat ya. Saya tidak membicarakan pada sifat zat, tapi kata sifat ya. Yang namanya kata sifat itu dia kalau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai adjektiva. Nah, adjektiva itu dia mempunyai 3 fungsi gitu ya. Tetapi keseluruhan pada adjektiva itu adalah fungsi sebetulnya. Dia menjelaskan fungsi apa itu substantif, predikatif, ataupun atributif gitu. Jadi waspun itu adalah mendeskripsikan atau menerangkan. Jadi sifat yang dimaksud adalah fungsi menerangkan terhadap apa yang mau diterangkan. Nah, pada fungsi itu sama sebetulnya. Kalau kita lihat pada perbandingan 2 kata tadi yang disajikan di dalam kamus, gitu ya, gitu. Oke. Itu sama sebetulnya. Oke, secara fungsi ya, secara fungsi. Oke, terima kasih untuk Kang Alkamus ya. Ternyata beliaunya di luar dugaanku, tak pikir berbeda, ternyata sama. Oke. Dari tadi yang sudah nggak tahan ini Kang Mas Korban kurikulum, ingat ya Kang Mas Korban ya, Anda itu mahasiswa, itu jangan grogi berhadapan dengan Pak Rektor ya, harus berani. Karena dalam pemikiran itu egaliter, tidak ada yang namanya feodalisme di sini ya. Walaupun Rektor, kalau Anda setuju silakan argumentasinya apa, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Jangan nanti Anda itu grogi menghadapi Rektor Bima sehingga mencela-mencela ngomong. Sebagai alumni Lirboyo harus tegas. Monggo silakan ditanggapi Kang Korban kurikulum. Wah, kalau masalah ini dengan Pak Bima. Bentar Gus, ini gara-gara semua tuh yang keroknya Bang Alkamus ini. Oke, Korban kurikulum tahan dulu. Kalau dengan Korban kurikulum tahan dulu. Ya, lanjut. Monggo Pak Bima ditanggapi. Monggo Pak Bima. Enggak Bang, ini gara-gara semua tuh biang keroknya Bang Alkamus ini. Loh, enggak, itu jumhur saya Prof itu, Pak Kiai. Moga-moga dilanjut. Oke. Terima kasih Pak Bima, terima kasih. Semoga semua sehat selalu ya. Kembali lagi aku ingatkan, ini hostnya bukan debator tapi debitur. Silakan tumpahkan poin kalian sebanyak-banyaknya. Dan semoga itu menjadi lebih baik di depan. Monggo Kang Korban, silakan. Kang Korban, silakan. Ya, terima kasih Gus. Kalau masalah sepakat, saya sudah lama dengan Pak Bima bahas ini. Ya. Jadi saya memang sudah sepakat. Tapi kalau mau di alasan, saya punya beberapa alasan. Di antaranya, Allah ini ketika pada surat Al-Isra menjalankan hambanya itu pakai kata subhanallah, lafaz Allah. Kalau 15 ya, itu dikatakan bahwa Allah yang di langit dan bumi yang maha tinggi dan maha suci. Kang Korban, cari posisi yang mantap dong, ini putus-putus, nggak jelas kita. Iya, posisinya coba dilegitimasi dulu itu. Kang Korban, Kudus yang di ya, apapun posisinya tolong pun disebut itu. Posisinya merah ya. Posisinya cari yang tepat dulu. Saya masih dengar.
posisi di mobil ini Gus. Sampai Jadi kalau waktunya bayar wifi dibayar, jangan ngutang. Jadi repot gini kita. Koinnya belum ngumpul, Gus. Nunggu koinnya ngumpul bayar wifi-nya. Oke, gini aja korban. Gimana? Ada suara? Sekarang ada suara. Oke, Bill. Nah, ini mantap. Oke, coba. Ya. Jadi sepanjang itu mengacu kepada Subhanahu wa taala, mau disebut apapun, saya nggak ada masalah. Hawi alif lam lam ha atau apalah terserah. Sepanjang itu mengacu kepada kitab Yesaya 57 ya. 15 dan mengacu kepada surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi ya, maka saya tidak ada masalah. Allah itu bukan nama. Siapa yang ngomong Allah itu nama? Allah punya nama. Itu penyebutan kita kepada Sang Maha Penggerak, Sang Sumber, Sang Ilah. Itu kata Allah itu artinya bisa Sang Ilah atau Sang Ilah, Sang pemberi kekuatan atau energi ilah kalau dia mau dimaknai sebagai penggerak. Ilah sebagai sesembahan, sang sesembahan. Siapa sang sesembahanmu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Siapa sang sesembahanmu? Yang maha suci, yang maha tinggi, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Itu Allah itu. Kalau saya maknai siapa Allah? Allah itu sang sesembahan, sang pemberi energi, sang sumber. Siapa sesembahanmu? Sang sesembahanmu yang kamu agung-agungkan. Akan saja yang maha dohir, yang maha batin, yang maha suci, yang maha tinggi. Tidak ada masalah. Tapi ketika Allah dianggap nama, over ya selesai. Enggak bisa lagi kita kutip. Tapi saya berkeyakinan bahwa Allah dari kata al-ilah itu ya. Itu juga nanti ada Bang Al-Kamus bisa jelaskan dalam kamus di bawah kan bisa ada itu al-ilah ya. Jadi ilah ini mau diartikan apa? Ilah sebagai sang sesembahan, ilahun. Ilah sebagai sang penggerak, ilah sebagai apa terserah sepanjang itu merujuk kepada yang maha suci dan maha tinggi. Dan saya sepakat bahwa YHWH, Elohim, alif lam ha dan lain sebagainya yang disebut di dalam kitab itu, karena di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa dia itu yang maha suci dan maha tinggi, yang kalau bahasa Arab disebut Subhanahu wa ta'ala, maka saya sepakat saja. Dan perlu diingat, Quran atau istilah-istilah di dalam Quran itu lisanu Arabian, memakai lisannya Arab, bukan lisannya Ibrahim. Ya, ada Ismail, ada Ishak, ada Israel, tapi di situ lisanu Arabian. Ya, nah Allah itu sudah dikenal, atau mereka orang-orang Arab sebelum Islam juga sudah menyebut itu, sehingga itu bukanlah nama. Itu menurut saya ya, saya sepakat dengan Bang Makolia, dengan Pak Bima, dengan Bang Montir, dengan Bang Al-Kamus. Yang belum sepakat dalam hal ini dengan Bang Prof. Oke lanjut. Demikian Gus, terima kasih. Oke. Ternyata alumni Lirboyo menunjukkan taringnya sekarang ini, nggak bisa dipandang sebelah mata ternyata. Oke, aku kasih waktu sekarang ya. Seharusnya Tristan ini jangan keluar. Aku nggak senangnya dia keluar masuk gitu loh. Duduk yang tenang seperti yang wakili Gus. Biar aku yang wakili. Jadi ya, jadi seimbang lah ya. Ada Prof, ada Tristan kan, mereka satu pada. Itu ini belum seimbang Gus. Ini kan baru 5, saya biasanya 10. Ini belum seimbang ini. Oke, Prof, tantangan dari Kang Korban tadi, dia tidak sepakat dengan Anda. Silahkan ajukan argumentasimu. Waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Monggo Kang. Ya, makasih ya. Kalau nama akan jadi masalah, saya kira itulah fitrah manusia ya. Karena saya
sudah belajar dengan Pak Bima, manusia itu memang sifatnya fujuroha wa taqwaha. Jadi mau dia jadi nama, tidak jadi nama, tetap akan jadi masalah gitu. Karena fujuroha wa taqwaha diciptakan seperti itu, gitu manusia itu. Ya kan? Akan terbelah, ada yang mengimani dan tidak gitu. Nah, terus masalah pengkoreksian ya, dikoreksi berarti itu merujuk yang makna yang sama. Ya, retorika dari Pak Montil seperti itu, retorika saya tidak seperti itu. Ketika pengkoreksian itu menegaskan mereka sudah bikin milah sendiri, merujuk bukan pada entitas yang dimaksud gitu. Seperti itu. Jadi ketika pengkoreksian itu belum tentu juga sedang mengkoreksi, karena yaitu sama ketika kita memahami Quran, kita juga nggak bisa memahami kitab mereka itu hanya 1-2 ayat. Di ayat yang lain juga jangan disepelekan gitu. Tadi ini hanya sebutan, ya sebutan ya, nama juga sebutan gitu, nggak konsisten kan. Makanya saya nanya, ini sekedar kata atau nama atau sebutan? Ternyata sebutan, berarti bukan kata kan. Allah itu bukan sekedar kata, tapi masih menyodorkan Allah ini ya bukan nama gitu kan. Lalu apa artinya ilah dan rob dalam Al-Quran itu? Ilah dan rob itu mau dimaknai apa? Ilah dan rob itu kan kata yang punya makna. Sekarang tampil lagi Allah yang bukan nama, tapi sebutan. Nama itu sebutan untuk menyebut. Nama itu sebutan untuk lebih menspesifikasikan lagi gitu. Jadi intinya gini, saya tidak keberatan Allah itu nanti punya padanan sebutan-sebutan yang lain, nama-nama yang lain, selama sebutan nama-nama yang lain itu belum jadi pijakan kekafiran, belum jadi pijakan kemusyrikan kayak gitu. Kalau nggak ada batasan seperti itu repot. Nanti Hindu, Buddha, Yahudi ngaku bahwa Tuhan mereka juga itu Allah gitu kan, tapi dengan nama Brahma, Wisnu kayak gitu mau diiyain. Repot kalau kayak gitu. Justru informasi terkait yang disampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad dan para nabi Allah gitu kan, itu untuk memberikan spesifikasi gitu, ketegasan, kejelasan, bukan untuk membiaskan. Tapi karena manusia itu fujuroha wa taqwaha, ya banyak yang ingin membiaskan itu. Jadi intinya inilah. Jadi silakan, semua kan harus dipertanggungjawabkan ya, hujah-hujah itu. Bicara akan jadi masalah tidak, itu bicara dampak ya, karena fujuroha wa taqwa itu memang ada potensi bikin masalah juga kan. Fujuroha wa taqwa itu akan menjadi dampak. Tapi ketika Allah itu itu hanya sekedar kata, bukan nama, tapi nggak konsisten. Kalau itu juga sebutan, itu nggak konsisten lagi. Kalau kata ya kata, berarti nanti sepadan dengan rob dan ilah gitu, nambah mumet gitu kan. Di Quran itu ada diksi ilah. Dan ketika tadi Nabi Ibrahim itu selalu dia nggak pernah nyebut. Quran menginformasikan Nabi Ibrahim itu punya doa hasbunallah wa ni'mal wakil, disebut itu nama Allah. Jadi yang dimaksud tidak sembarangan menyebut namanya itu bukan berarti namanya nggak pernah disebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Musa dan Nabi Su'aib ketika di surat Al-Qasas ya, Nabi Musa dan Nabi Su'aib ketika di surat Al-Qasas itu melakukan satu perjanjian, Nabi Su'aib bilang insya Allah gitu kan, Nabi Musa bilang wallahi, disebut itu nama Allah. Informasi itu Quran seperti itu. Versi lisan Arabiannya seperti itu. Versi Quran. Versi Quran. Karena Quran itu lisan Arabia. Versi Quran itu lisan Arabia. Jadi begini Bang, maaf sedikit saya potong ya, mohon maaf sedikit saya potong begitu. Kalau memang benar kenyataannya seperti itu, maka tidak boleh tidak Nabi Ibrahim menyebut Allah itu pada saat dia di Arab. Kalaulah sebelum di Arab Nabi Ibrahim juga menyebut kata Allah, maka tidak boleh tidak haruslah orang Yahudi dan pengikut Ibrahim dari orang Yahudi itu juga menyebut kata Allah.
Nah itu jadi pertanyaan di situ bang, kenapa Nabi Ibrahim tidak menyebut kata Allah pada saat di Yahudi dan ketika di Arab Nabi Ibrahim menyebut kata Allah? Makanya begini ya. Nanti dulu bang Korban nanti dulu ini biar mereka dulu nanti kan Korban. Ya. Monggo, lanjut. Makanya kan kita pakai apa ya? Pakai patokan utama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Mengajarkan di area yang berbeda. Nabi Ishak itu akhirnya nanti menurunkan Bani Israel ya, ketataran Bani Israel. Nabi Ismail di Jazirah Arab. Dan terjaga nama Allah. Siapa yang ngajari sehingga nama ini sampai ke Arab? Diyakini dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Nama Allah ini terjaga. Kenapa rusak di Bani Israel? Lihat surat Al-Baqarah 140. Bahwa mereka menyembunyikan kesaksian atas Allah. Baca Al-Baqarah 140. Ya memang mereka merusak. Makanya Al-Quran itu mengkoreksi sekaligus menegaskan bahwa mereka sudah bikin milah sendiri dengan entitas yang sudah lain gitu. Saya tidak untuk dalam hal ini saya tidak membantah bang ya. Cuma untuk merusak kata Allah itu kayak yang sudah membudaya pada masyarakat, pada sebuah masyarakat, entitas masyarakat di sini, saya kira itu terlalu sulit bang untuk menyebut untuk merubah nama Tuhan. Karena menyebut nama Tuhan, baik itu Tuhannya orang Hindu, orang Buddha, itu tidak akan pernah berubah di telan masa bang. Kalaulah ajarannya itu bisa berubah, tapi penyebutan kata-kata yang kita anggap agung itu tidak akan pernah bisa berubah. Nah, Ishak adalah anak daripada Nabi Ibrahim, tentunya menyebut nama-nama Tuhannya itu seperti beliau menyebut nama, beliau mendengar Nabi Ibrahim, bapaknya menyebut nama Tuhannya. Dan itu akan diikuti oleh pengikutnya, sesat apapun pengikutnya Ishak itu akan menyebut nama Tuhan itu seperti Ishak menyebutnya, meskipun ajarannya itu akan berbeda nantinya. Itu pendapat saya bang ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi sekali lagi agak sulit merubah kata Allah itu. Kalau memang Nabi Ibrahim pernah mengajarkan kata Allah di Israel, itu akan sulit dirubah bang, kata Allah itu. Itu aja bang. Justru akan menjadi rancu bang. Nabi Ibrahim punya 2 anak, mengajarkan sebutan atau nama yang berbeda kepada 2 anaknya. Itu jadi lucu lagi malah. Ya justru saya setuju ketika Nabi Ibrahim menyebut kata Allah itu, misalnya kalau Nabi Ibrahim mengajarkan kata Allah, maka tidak boleh tidak dalam pandangan saya bang ya, Ishak dan Ismail harus menyebut kata yang Maha Kuasa itu dengan sebutan Allah, meskipun dia mengajar di bang, Al-Quran menegaskan yang merubah-rubah atau menyembunyikan kesaksian atas Allah itu bukan para nabi. Diam dulu kalian, supaya yang di bawah juga tahu maksudnya gimana. Tolong Prof, gantian ngomongnya, gantian ya. Ayo Makom, jelaskan, nanti setelah kamu berhenti Prof ganti. Begini bang, ketika kalau memang Nabi Ibrahim menyebut kata Allah, saya meyakini bahwa pengikut Nabi Ibrahim, apalagi anaknya yang tinggal bersama Nabi Ibrahim, itu pasti akan menyebut dengan sebutan Allah juga. Dan ketika Ishak mengajar, maka pengikutnya itu akan menyebut kata Allah juga. Dan ketika kata Allah itu sudah menjadi perwakilan bagi mereka, itu akan sulit dirubah lagi bang. Mungkin ajarannya itu berubah, tapi penyebutan untuk nama yang kita agungkan, kita sucikan, itu akan sulit berubah bang. Termasuk kitab suci. Nama kitab suci itu tidak akan pernah bisa berubah. Meskipun isinya berubah, tapi nama kitab suci itu bisa berubah, tidak bisa berubah. Kata Tuhan, kata Allah yang kita sanjung itu, yang kita puja itu tidak akan pernah berubah. Meskipun ajaran-ajaran dalam agama itu berubah, tapi nama Tuhan yang ada dalam ajaran agama tersebut tidak akan pernah bisa berubah bang. Itu keyakinan saya bang. Lanjut. Oke, mungkin begini ya. Oke ya. Sebagai simpel, kitab sucinya tetap aja namanya Torah ya. Jadi dulu Torah, sekarang juga Torah. Iya betul. Tetapi masalah di dalamnya berubah itu hal lain gitu ya. Iya betul bang. Sama dengan Tuhan begitu juga bang. Oke. Boleh saya pertajam nggak bang? Dijawab. Ya, jadi itulah kenapa Al-Quran memakai diksi mereka merubah bukan memalsukan ya. Merubah itu frontal dan radikal, merubah itu.
dia memang menjamah yang originalnya, dikemas sedemikian rupa agar tidak seperti original lagi. Makanya kalau terkait Kang Mas Prof, jangan masuk ke hal-hal yang lebar ya. Kita sudah diskusikan tadi itu. Tolong dijawab apa yang dimaksud Kang Makori tadi. Seandainya nama itu sudah diperkenalkan, itu akan turun-temurun mereka kenal nama Allah itu. Itu tolong dijawab gimana itu kira-kira. Oh iya. Itu sebenarnya bagi yang beriman tetap dipakai, karena di Madinah pun Nabi Muhammad mendapati Yahudi itu bernama Abdullah bin Salam. Tadi kan itu sudah ditanyakan. Ada nama Yahudi itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu nama sejak kapan? Apakah sejak dulu atau setelah dia mualaf? Kan nggak ada jawaban tadi. Sama-sama blank katanya. Ya kalau nggak ada jawaban, saya meyakini karena itu nama yang saya masalah Abdullah bin Salam. Gus Beti, saya bisa bantu jawab tentang Abdullah bin Salam. Abdullah, oke. Abdullah bin Salam itu adalah namanya orang Arab. Namanya orang Arab yang dimaksud adalah para Yahudi yang sudah bertahun-tahun ada di Madinah dan tinggalnya di Arab gitu kan, tinggalnya di Madinah gitu, di Yathrib, masih bernama Yathrib. Maka Abdullah sejak lahir memang bernama Abdullah, tetapi dia tetap adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun kalau dalam catatan sejarah kota Yathrib itu tinggalnya di sana. Nah, tetapi sebenarnya Bang Prof sama Bang Makolia menjelaskan kedua hal tadi. Sebenarnya Bang Prof sedang mendukung kita, itu klaimnya Bang Makolia, bahwa Bang Prof sedang mendukung kita bahwa dengan dia mengatakan bahwa adanya perubahan ajaran itu berarti seluruhnya sama, berbeda. Justru kita punya hal yang berbeda. Kenapa? Adanya perubahan ajaran, dengan itulah kemudian Allah kemudian mempertegas kesalahan-kesalahan mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah yang mengutus nabi mereka itu adalah Allah yang sama, Tuhan yang satu, kan gitu. Itu hanya itu poinnya. Sebagaimana kalau kita coba temukan ya di dalam Al-Quran, kita selalu merujuk kepada Al-Quran, gak usah pakai yang lain, pakai Al-Quran aja. Bahwa Al-Quran ketika Allah mengatakan bahwa kalau kamu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa Tuhanmu yang menciptakanmu, maka dia akan menjawab Allah. Allah yang dimaksud adalah Allah yang sedang mengatakan ini. Lalu kemudian ketika kamu bertanya apakah dia siapa yang memberikan rezeki, maka akan mereka jawab bahwa Allah. Tetapi kemudian Allah mengatakan bahwa mereka kafir dan musyrik. Itu menunjukkan bahwa sosok yang mereka coba rujuk itu tetap satu, tetap yang sama. Tetapi kesalahan yang bisa membuat mereka menjadi kafir dan musyrik itu bukan masalah. Kemudian itu menunjukkan sosok yang lain. Tetapi karena mereka mengklaim sama sekalipun dan tetap sama, tetapi tindakan mereka ketika mereka beramaliyah itulah yang menjadi keliru. Nah, dari poin sini justru Bang Makolia itu kuat dengan hasil pandangannya. Bahkan saya kasih satu tambahan pandangan. Mohon maaf. Mumpung barangnya masuk, Gus, saya ketika bagi teman-teman mungkin mengenal ketika Musa bertemu dengan Tuhan itu adalah di Sinai, Mesir. Tetapi bagi saya penemuan dan bukti terbaru bahwa Musa bersama dengan orang-orang Bani Israel, yang mana Musa naik ke atas gunung Sinai dan bertemu, itu bukanlah di Mesir tetapi di Arab. Ini menjadi klaim bahwa di Arab sekalipun Ibrahim tetap mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Allah. Tetapi bahasa Al-Quran memang lisanul Arabia sehingga dikenal dengan kata Allah. Dari poin ini artinya ketika di Tabuk, ya saya bilangnya di Tabuk, bukan di Sinai yang kita kira di Mesir tadi. Di Tabuk tetap Allah datang dengan informasi kepada kaumnya yang paling penting. Maka ada tulisan di bawah juga mengatakan bahwa Su'aib adalah Ismailit, itu dibantah dengan keras. Kenapa? Su'aib itu kalangan orang Arab dari Arab Abidah, bukan dari Arab Musta'aribah. Itu berbeda pohon genealogi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh, Gus? Sebentar. Ini ya, waktu kita akan kita selesaikan, puas tidak puas ya. Setelah mendekati pukul 11
11. Jadi pukul 11 kurang 10 menit lagi. Nanti kalau nggak puas, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu ya. Karena tersisa sekitar 10 menit lagi. Waktu ini aku berikan sepenuhnya Kang Korban. Kalau nggak puas nanti ya kita ketemu lagi. Sepenuhnya kita berikan kepada Kang Korban. Tolong jangan dipotong ya. Kita kan ingin tahu cara pandang dia. Kang Korban silakan, Anda punya waktu 10 menit sekalian di closing statement, begitu juga nanti yang lain masing-masing closing statement. Nah, mau Kang Korban, tolong jangan dipotong. 10 menit untuk Anda. Terima kasih dan khususon terima kasih kepada Pak Montir Abi Abdurrahman yang memberikan dukungan feedback ya, dukungan balik gitu kan, ketika menjadikan kafir Quraisy sebagai rujukan. Kita akhirnya kembali kepada perintah Allah. Ketika Yahudi itu dipadankan dengan kafir Quraisy, kita akan merujuk kepada perintah Allah. Setelah pemahaman orang terbelah sama beda, Al-Kafirun perintahkan bedakan. Al-Kafirun bilang bedakan. Jadi peduli amat nanti setelah dibedakan ternyata salah, kita ikuti perintah Allah. Bedakan. Gitu kan? Dan nanti saya nggak tahu kalau yang mempersamakan atau ini apa yang tetap itu mau pakai dalih apa gitu. Karena dalih orang Quraisy pun ditolak oleh Allah. Gak diterima. Mau dia berhujah, ya saya juga beriman kepada Allah bahwa berhala itu hanya sebatas wasilah saja. Yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan langit. Jadi yang memberi rezeki itu Allah. Yang kafir Quraisy tetap surat Al-Kafirun turun dan perintahnya bedakan. Apalagi namanya udah nama perubahan. Berubahnya frontal. Diskusi kita ini adalah diskusi premis baru karena Gus Betik sudah menegaskan, saya menegaskan, dan Pak Montir menegaskan bahwa tidak ditemui di hujah-hujah salafus soleh, ya, salafus soleh menyamakan Allah atau membedakan Allah dengan sesembahan kafir. Muncul sekarang, tapi kita sudah punya bekal surat Al-Kafirun dapat perintah untuk bedakan. Seperti itu. Sebentar Kang Mas. Jadi sebentar Kang Mas. Ini harus aku ralat dulu. Ya. Bukan itu ralat dulu tuh. Bukan Allah dengan sesembahan kafir. Jangan begitu, karena ahli kitab itu nanti kan terbagi dua juga, ada yang iman, ada yang kafir. Maka kita jangan menambah-nambahi nanti jadi ruwet. Yang kita permasalahkan adalah apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam. Nah, itu aja, jangan bawa-bawa kafir dulu. Ya, monggo dilanjut. Ya, ketika surat Al-Kafirun menegaskan bahwa aku tidak mengikuti cara hidupmu, cara syariatmu, cara akidahmu, tidak mengikuti itu kan, kamu pun tidak mengikuti yang akidahku, syariatku segala macam. Maka ketika aku sudah menegaskan tentang Allah, aku tidak mengikuti YHWH. Karena itu kebid'ahan yang sangat mutlak. Kebid'ahan yang sangat mutlak ketika berhujah tanpa Allah, tidak berdasarkan dalil atau pendapat para salafus soleh. Tidak ditemukan salafus soleh berhujah seperti itu, lalu kita menyampaikan hujah bahwa YHWH adalah Allah, Allah adalah YHWH. Kebid'ahan yang paling fundamental itu, bid'ah yang paling nyata, dan itu akan masuk kepada walang tardo angkel Yahudu wa Nasoro. Nasoro keprok dan Yahudi keprok itu. Satu persatu hujahku masuk dan ditelan oleh beberapa orang muslim gitu. Jadi mereka tuh sekarang bisa disambung atau dibiarkan ya? Sebentar Mas. Gimana host? Oke. Lanjut Bro. Ya. Ya, jadi karena ada permintaan dari Pak Montir untuk ini, jadi saya tegaskan Pak Montir ya, kebid'ahan yang paling nyata ketika tidak ada hujah dari para salafus soleh, tidak ada dalil dari internal Islam terkait Allah adalah YHWH, YHWH adalah Allah, maka dan YHWH itu sudah jelas itu premis perubahan orang yang berbijak di kafiran Yahudi gitu kan, maka ya bertobatlah, begitu saja. Makasih. Monggo Kang Montir. Oke. Jadi
kata kalimat bahwa tidak ada klaim tentang YHWH adalah Allah, Allah adalah YHWH, itu kalimat yang jauh api dari panggang. Kenapa? Karena bahasan kita bukan itu. Tetapi karena dituntut ada dalil, maka saya ingin katakan bahwa hadis An-Nasa'i ketika seorang Yahudi berdoa, maka Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa itulah yang mereka ketahui tentang Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Hadis An-Nasa'i. Dan itu adalah SREHY yang dimaksud dengan kalimat doa daripada orang Yahudi itu. Maka salafus saleh mengenal bahwa orang Yahudi mengenali nama Allah dengan nama Allah yang banyak. Yang tadi saya klaim bahwa dalam ulama satu orang pun tidak ada yang membahas tema tentang YHWH dan Allah. Karena poinnya adalah dalam keyakinan kaum Yahudi bahwa yang datang dan mengutus Musa dan mengutus nabi-nabi mereka adalah Allah yang sama dengan yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Maka poinnya ketika mengatakan bahwa bahasan ini bid'ah, saya sepakati. Bahasan ini memang bid'ah, di mana apalagi bahasan ini sangat bid'ah banget ketika digunakan untuk mengatakan orang lain menjadi kafir karena pernyataan kesamaan dari sisi bahasa. Karena tadi kita didukung sama Bang Al-Kamus menunjukkan dari Al-Munjid bahwa secara bahasa itu kita menemui sebuah kesamaan. Ya, artinya kalau dari seluruh poin pembicaraan ini, maka saya sudah kasih satu hujah yang silakan dicari. Dan tadi yang saya bilang bahwa dalam surat Al-Quran tentang orang kafir yang mengaku bahwa dia bertuhan kepada Allah yang bukan atas nama lain. Allah kata dia. Yang juga kemudian memberikan rizki adalah Allah, tidak kepada yang lain. Bahkan Allah mengakui yang mereka maksud adalah Allah. Tetapi Allah tetap mengatakan mereka kafir karena amalannya. Jadi bukan karena pemahaman kepada siapanya. Kepada siapanya mereka tahu, kepada siapanya mereka mengerti. Sehingga dari poin ini tidak menjadi masalah ketika orang kafir itu dia mau mengenali dengan apa, lalu kemudian yang akan dilihat adalah caranya dia beramal. Apakah dia menyalahi apa yang diajarkan oleh Musa atau tidak. Nah, itu baru disebut kebid'ahan yang kemudian membawa dia jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Nah, poinnya insya Allah demikian. Oke, Mas, ini supaya lebih clear ya. Hadis itu kan aku harus harus duduk di tengah ini ya. Walaupun aku tentunya punya pendapat. Hadis itu kan relatif, Mas ya. Bisa dikoreksi juga. Aku ingin tahu, tolong bacakan hadis tadi Bunda Aisyah tentang ehye tadi, dibacakan lengkapnya. Terus status hadisnya itu sahih atau tidak? Monggo Kang Mas Pak Motir supaya kita semua tahu. Aduh, saya harus baca ya, bentar ya. Saya perangkatnya satu ini, Kang ini. Nanti saya ini aja lah. Saya lampirkan aja ya. PR Pak Montir itu. Oke. DM Gus Betik. Ya, nanti saya DM. Coba saya sedikit Gus, saya sedikit ya. Monggo Bro. Tolong dibersihkan Bro. Saya sedikit. Singkat, ini singkat. Ini karena mungkin sebelum saya kirim nanti ke Pak ini, ketika dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang Asif bin Birkiyah tentang memindahkan sesuatu yang dari bawah laut, di situ juga ada Ibnu Katsir mengutip hadis tersebut. Insya Allah nanti saya coba kopikan, tapi saya kasih informasi aja. Oke. Informasi dasar aja. Monggo Pak Prof, mungkin bisa dibersihkan sebelum semuanya. Aku kasih 1 menit untuk mengkonklusi. singkat. Monggo. Pak Montir, I love you full gitu. Ketika kita memberikan konklusi yang sama tentang ini hal yang bid'ah, berarti kita sepakat YHWH sanadnya terputus dari Musa alaihi salam dan tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk dipersandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai entitas yang sama ya. Karena ini bid'ah. Kita sudah sepakat ya? Ini adalah bid'ah gitu. Terima kasih, itu saja singkat saya. Makasih. I love you full. Makasih. Maksud saya makasih ini Bang Pak Gus Betik. Oh ya. Diam dulu sebentar ya. Itu tadi Prof sekalian closing statement ya. Nanti puas nggak puas, yang di atas yang di bawah
karena sebentar lagi Iya. masuk waktu. Saya udah lemas masalahnya. Iya. Ini kita sudah hampir 2 jam lebih ya, 2 jam setengah, dan sebentar lagi mau masuk duhur. Sekarang Pak Bima 1 menit closing statement. Baik, terima kasih, Bos. Ini saya cepet-cepetan tapi pelan-pelan ya. Jadi perintahnya kita itu untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Meskipun sebetulnya mengimani itu bukan berarti mempercayai semuanya. Yang ingin saya tekankan di sini yang pertama, saya ada 4 poin. Yahudi menyebut Yahweh, Kristen menyebut Bapa, Islam menyebut Allah. Kemudian mari kita baca di Quran surat Ibrahim ayat 4. Firman itu berbunyi begini, Bos, terjemahnya aja langsung. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ini potongan dari terjemahan ini. Nah, dari ayat itu saya mengambil sebuah pemahaman bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di Arab dengan menggunakan lisanul Arabian. Gak mungkin menggunakan sebutan yang lain selain sebutan yang ada di Arab, yang ada pada saat itu. Justru menggunakan sang sesembahan dengan kata setempat itulah menunjukkan kebesaran Allah. Saya harus tertib, waktunya habis ya. Nanti puas gak puas kita lanjutkan nanti di waktu yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, baik. Kemudian montir 1 menit untuk Anda. Terima kasih. Saya mungkin hanya mengomentari yang tadi Pak Prof sengaja mainkan ya, bahwa sebenarnya Pak Prof mengerti bahwa yang dimaksudkan bid'ah itu adalah membahas tentang ketidaksamaan itu menjadi sebuah kebid'ahan. Kenapa? Karena yang diakui oleh orang-orang Yahudi, Tuhan yang satu adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Pada poinnya sama, Allah adalah yang menciptakan seluruh alam dan seisinya. Maka maksud kata bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan atau dipersetujui oleh Rasulullah. Dan ketika Rasulullah SAW datang, poin daripada hadis tersebut yang tadi saya coba kutip, itu sudah termaktub bahwa diantara daripada persetujuan. Oke, syukron. Maaf waktunya habis ya. Kemudian untuk Kang Makoli mulai sekarang 1 menit untuk Anda. Silahkan di closing. Iya Bang, saya melihat kata Allah ini asalnya dari kata huwa, dan kata huwa ini adalah kata yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim dalam dakwanya. Alasannya Nabi Ibrahim itu tidak menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Tidak hanya menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan, termasuk tidak menyebut nama Tuhannya di tempat sembarangan seperti tempat masyarakat kafir pada saat itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim menggunakan kata huwa, dan kata huwa ini dilestarikan oleh pengikutnya, yang kemudiannya kata huwa ini diikuti oleh kata orang-orang kafir juga. Nah dari situ pengikut Nabi Ibrahim itu menambah kata huwa ini menjadi al-huwa. Dan ketika masyarakat Kristen masuk di Arab, kata al-huwa ini pun dicomot oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Dan itu tertulis di Septuaginta. Waktu Anda habis, kita lanjutkan 1 menit untuk kamus di closing statement. Silakan. Ya, makasih Gus. Jadi bahasa itu alat permainan makna sekaligus juga alat kesadaran makna gitu ya. Jadi pahami bahasa itu, susunan kalimat itu secara kapal agar kita tidak salah memahami gitu. Makasih Gus. Waduh, mantap, singkat padat. Selanjutnya Kang Korban Kurikulum 1 menit untuk Anda, silakan di closing. Prof, mungkin lebih dipahami lagi apa itu kalam, kalim, dan kalimat. Nanti akan mengerti kalam itu apa, kalim itu apa, kalimat itu apa. Sehingga kata Allah itu termasuk di mana. Nah, silakan. Begitu saja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya, untuk tamu-tamu terhormat yang ada di atas kolom. Terima kasih sudah menyumbangkan pemikiran. Begitu juga yang ada di bawah, dan mohon dipersori kalau nggak bisa naik karena ini komannya masih bisa 6 belum bisa 9 ya, mohon dimaklumi. Puas tidak puas, setuju tidak setuju, itulah diskusi kita, tetapi perbedaan ini jangan sampai memutuskan silaturahmi di antara kita. Semuanya bebas menyimpulkan menurut apa yang dipahami sendiri-sendiri, tidak ada pemaksaan apapun ya. Cuman perlu diketahui ini hostnya ini adalah debitor bukan debator ya. Dia tidak memaksakan pendapat tapi memaksakannya dalam tanda kutip untuk mengirimkan poin sebanyak-banyaknya.
Terima kasih Kang Malko. Sebelum ditutup bos, Nggih. sebelum ditutup bos, Nggih. saran gini bos, nanti kalau host sudah tutup Komal, nanti mohon di TikTok tuh diperbarui, nanti otomatis akan menjadi 9 bos. Caranya nggak ngerti. Pak Bima mungkin bisa di guiding saya nanti lewat DM ya. Jangan Gus Betik yang Oh, besar, oke. tapi semuanya sama besar gitu loh Gus Betik. Oke. Nanti saya DM nanti. Iya ya. Karena di sini sudah Oke, aku juga pamit. Terima kasih Gus Betik dan yang lain semua. Insya Allah ada faedahnya. Assalamualaikum. Biar tidak terlihat otoriter ya Abi ya, terlalu besar gitu, besar sendiri ya. Tadi apa? Tadi Al-Munjid apa? Biar kita cek dong. Al-Munjid tadi apa? Bang itu Yahoo atau apa tadi? Yahoo dan Huda ya. Yahudu Hudun. Itu dia. Syukran. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadisnya ya. Kita tunggu buat PR untuk Pak. Iya, nanti aku DM. Oke. Siap, aku DM. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Di sini sudah memasuki persiapan zuhur. Semoga kita semua tidak pernah melupakan sholat yang 5 waktu karena khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.